Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyempatkan untuk berbagi hal pengadaan barang jasa. Karena tema yang sedang hangat sekarang ini masih berkisar tentang pejabat pengelola keuangan di dalam proses pengadaan barang jasa, termasuk juga dampaknya dari penyetaraan jabatan struktural ke fungsional. Jadi saya sempatkan untuk mendiskusikan soal ini, terutama tentang posisi, peran, dan posisi pejabat pengelola keuangan terhadap pengelolaan atau pelaksanaan pengadaan barang jasa. Kalau dalam struktur manajemen, ya paling sederhana ada planning, organizing, actuating, controlling. Jadi kalau disebut pengelolaan keuangan, maka kita akan berbicara tentang proses perencanaan dari pelaksanaan keuangan, kemudian proses pengorganisasian terkait pengelolaan keuangan, kemudian juga terkait unsur pelaksanaan belanja. Nah, pelaksanaan pengadaan belanja ini termasuk di dalamnya pengadaan barang jasa ya. Jadi bagian dari actuating-nya dari pengelolaan keuangan. Kemudian di ujungnya ada pengendalian yang dikomandani oleh internal itu APIP, kemudian eksternal itu BPK. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya ada struktur organisasi pemerintahan yang kemudian sekarang bergeser dari kaya dulunya kaya struktur, kemudian juga ada fungsi-fungsi. Nah, sekarang fungsi-fungsi ini diperkaya sehingga strukturnya menjadi semakin ramping. Maka adalah proses penyederhanaan organisasi atau struktur organisasi tata kerja. Kemudian di situ kemudian menghasilkan residu-residu jabatan yang tadinya tidak terakomodir dalam struktur, kemudian karena strukturnya disederhanakan, maka ada yang dikorbankan. Nah, supaya yang dikorbankan ini tidak terzolimi, maka ada proses penyetaraan. Nah, dari proses penyetaraan ini, karena dampak dari penyederhanaan struktur organisasi, maka kita kemudian juga berdampak pada struktur pengelolaan keuangan. Struktur organisasi pengelolaan keuangan itu sudah fix bahwa disebutkan dalam struktur pengelolaan keuangan ada pengguna anggaran, ada kuasa pengguna anggaran, ada pejabat penata usaha keuangan, ada pejabat pelaksana teknis kegiatan, ada bendahara, baik itu bendahara pembantu atau bendahara pengeluaran, dan seterusnya. Nah, ini struktur pengelolaan keuangan. Nah, kemudian dampak dari adanya belanja sebagai output dari proses pengelolaan keuangan yang actuating-nya dilaksanakan dalam pelaksanaan belanja, di mana di dalam komponen belanja itu ada yang disebut dengan pengadaan barang jasa. Jadi, kemudian muncullah struktur pengelola atau pelaksana pengadaan barang jasa. Dalam struktur pelaksana pengadaan barang jasa ini kemudian juga disebut pengguna anggaran, disebut kuasa pengguna anggaran, disebut pejabat pembuat komitmen, disebut pejabat pengadaan. Kemudian tersebut juga pokja pemilihan, di mana di situ nanti koordinatornya adalah UKPBJ. Inilah struktur pengadaan barang jasa yang merupakan bagian integral dari struktur pengelolaan keuangan, di mana struktur pengelolaan keuangan ini menempati posisi-posisi jabatan atau struktur organisasi tata kerja. Nah, dari posisi ini yang menarik adalah diskusi tentang pejabat pelaksana teknis kegiatan yang kemudian berkelindan dengan pejabat pembuat komitmen. Di mana pejabat pembuat komitmen ini juga kewenangan-kewenangannya adalah milik dari pengguna anggaran. Karena tadi kita sebutkan pengguna anggaran itu ada di pengadaan, ada di keuangan. Dan ingat, struktur utama adalah pengelolaan keuangan. Berarti pengguna anggaran itu bertugas berwenang utamanya di keuangan. Di dalam pengelolaan keuangan tidak bisa dipisahkan
struktur pengelola pengadaan. Maka selain berwenang mengelola keuangan, pengguna anggaran juga berwenang untuk mengelola pengadaan. Salah satunya adalah berwenang melaksanakan tugas-tugas yang tertuang dalam tugas-tugas pembuatan komitmen. Yaitu tugas-tugas pembuatan komitmen itu apa? Tugas-tugas pembuatan komitmen itu ada di pasal 11. Di situ disebutkan ada menyusun perencanaan pengadaan, ada melaksanakan konsolidasi pengadaan barang jasa, menetapkan spesifikasi teknis, menetapkan rancangan kontrak, menetapkan HPS, menetapkan uang muka, melaksanakan e-purchasing, kemudian mengendalikan kontrak, menyimpan dan menjaga, melaporkan, melaksanakan, menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan. Karena dia adalah pelaksana tugas-tugas kewenangan PPK, sedangkan pelaksanaan kegiatan ini diserahkan kepada dirinya sendiri, maka tentu tidak ada proses penyerahan dari PPK kepada pengguna anggaran karena dia sendiri. Saya sering menganalogikan kalau misalkan saya beli mobil, ya tentu ketika saya menyetir mobil, saya bukan supir dong, tapi saya pemilik mobil yang menyetir mobil. Jadi tidak ada pemisahan di situ karena kewenangan itu milik dia. Nah, berarti PA memang memiliki kewenangan untuk bisa melaksanakan tugas-tugas PPK juga, bukan berarti bagian yang terpisah. Nah, kemudian di dalam pengelolaan keuangan ada kuasa pengguna anggaran. Namanya juga kuasa. Kuasa ini pemegang kewenangan delegatif dari pengguna anggaran. Nah, karena sifatnya delegasi, maka tugas tanggung jawab itu berada di kuasa pengguna anggaran. Untuk APBN, kuasa pengguna anggaran itu adalah penerima seluruh kewenangan dari pengguna anggaran dalam lingkup satuan kerja yang dipimpinnya. Tetapi kalau di APBD ini berbeda. Kuasa pengguna anggaran adalah pelaksana sebagian dari kewenangan penggunaan anggaran. Lalu pertanyaannya, apakah KPA ini boleh melaksanakan tugas-tugas kepPK-an? Tentu berdasarkan pelimpahan kewenangan dari PA. Kalau PA melimpahkan, ditertuang dalam SK, maka kemudian KPA ini berhak untuk bertindak sebagai PPK. Saya sering menganalogikan suami beli mobil, dia boleh nyetir sendiri. Kemudian suami beli mobil dikendarai oleh istrinya, maka istrinya adalah kuasa pengguna anggaran. Maka dengan demikian, maka kuasa pengguna anggaran ini tidak perlu lagi dipertanyakan tentang sertifikasi. Karena ketika PA menyerahkan, menguasakan kepada istrinya, maka itu juga milik istrinya mobil itu sebagai pengguna, kuasa pengguna anggarannya. Sehingga tidak ada syarat sertifikasi ketika KPA menjalankan tugas-tugas sebagai pejabat pembuat komitmen karena dia pemegang kuasa dari pengguna anggaran. Akan berbeda halnya ketika pengguna anggaran melimpahkan kewenangan tugas dari pejabat pembuat komitmen ini kepada staf di bawahnya sebagai mandatori. Jadi misalkan ketika menyerahkan kewenangan pembuatan komitmen ini kepada PPK yang non KPA, maka otomatis si PPK ini harus dipastikan memiliki kompetensi. Siapa yang memerintahkan ini? Perpres 16 tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Perpres 12 tahun 2021. Bahwa setiap pejabat pembuat komitmen yang bukan PA, bukan KPA, maka dipersyaratkan sertifikat kompetensi. Nah, kemudian ketika dalam struktur pengelolaan keuangan itu ada pejabat pelaksana teknis kegiatan. Kalau saya menyebutnya pejabat pelaksana teknis kegiatan ini adalah unsur pendukung pembantu dari pengguna anggaran yang memiliki kewenangan keuangan. Tentu kalau kita bandingkan kewenangan keuangan dengan kewenangan pengadaan, ya tentu lebih besar kewenangan keuangan. Kemudian pejabat pelaksana teknisnya juga boleh saja menjalankan tugas-tugas selayaknya pejabat pembuat komitmen, tetapi dengan syarat tetap memiliki sertifikat kompetensi. Kemudian si PPTK ini juga hanya diberikan kewenangan sebagian saja dari kewenangan kepPK-an yang ada di Perpres.
Mengingat apa? Kalau PPTK ini melaksanakan kegiatan berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran. Pejabat pelaksana teknis kegiatan pegangannya DPA, pejabat pembuat komitmen pegangannya kontrak. Kontrak bagian integral dari pelaksanaan kegiatan. Sehingga di dalam pelaksanaan kegiatan bisa saja terdapat berbagai macam kontrak. Nah, bayangkan kalau PPTK adalah pejabat pelaksana teknis kegiatan, pemegang DPA, di dalamnya banyak kontrak yang berjalan di situ. Nah, ketika dia juga menjalankan tugas-tugas ke-PPK-an, tentu tidak bisa seluruhnya. Ya, bisa saja ada yang bisa ya, tapi ya analoginya seperti itu. Maka pemegang regulasi juga mempertimbangkan besaran tanggung jawab. Maka ada bagian tugas-tugas yang tidak bisa dijalankan oleh PPTK yang memiliki sertifikat kompetensi sebagai PPK untuk menjalankan tugas-tugas ke-PPK-an. Apa saja? Itu dijelaskan bahwa ketika ada PPTK yang bersertifikat kemudian menjalankan tugas-tugas ke-PPK-an, dia tidak disebut PPK, tetapi menjalankan tugas-tugas PPK mulai dari A sampai M. A sampai M ini di mana? A itu menyusun perencanaan pengadaan, melaksanakan konsolidasi, menetapkan spesifikasi, menetapkan rancangan kontrak, menetapkan HPS, menetapkan besaran uang muka, mengusulkan perubahan jadwal, melaksanakan e-purchasing, mengendalikan kontrak, menyimpan dan menjaga, kemudian melaporkan, menyerahkan hasil pekerjaan, kemudian menilai kinerja penyedia. Si PPTK yang menjalankan tugas-tugas ke PPK ini hanya sampai menilai kinerja penyedia saja. Maka otomatis jika ada kabid yang bukan KPA tetapi ditunjuk sebagai PPTK dan kabidnya ini memiliki sertifikat kompetensi sebagai PPK, maka dia hanya menjalankan tugas dari A sampai M. Sementara untuk menetapkan SPPBJ kembali kepada kewenangan pengguna anggaran. Kemudian, untuk tanda tangan kontrak, PPTK yang memiliki sertifikat, meskipun dia kabid, meskipun dia memiliki sertifikat, dia tetap tidak diberikan kewenangan untuk menerbitkan SPPBJ ataupun menandatangani kontrak. Karena jelas sekali di pasal 11 disebutkan bahwa yang boleh menandatangani kontrak itu adalah hanya pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, atau pejabat pembuat komitmen yang non-PPTK. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan sambung lagi dengan materi berikutnya. Saya Samsul Ramli, salam pengadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.